yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Imporis Kelima Sianturi. Saya adalah pengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 Bila Hilir, Kecamatan Bila Hilir, Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Saya mahasiswi dalam jabatan BAT 1 dengan NIM 250601341, program pendidikan profesi guru di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Institut Agama Kristen Negeri Tarutuk tahun 2025. Hari ini Jumat 9 Mei 2025 akan melaksanakan video praktek pembelajaran uji kinerja pada siswi kelas 7 materi relasi manusia dengan alam. Ini adalah kartu ujian saya. Baik, selamat menyaksikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kesepakatan kelas. Selama proses pembelajaran dimulai, kita harus disiplin, tertib, tidak boleh ribut. Dan kesepakatan kelas ini kita harus saling bersemangat. Baik, sebelum memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu nasional. Silakan maju untuk tugas. Satu Nusa, satu bangsa.
Kerusakan lingkungan hidup disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam memang tidak bisa diperkirakan dan dihindari oleh manusia. Nah, kali ini kita akan membahas kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh faktor manusia. Pertama, akibat tanah longsor. Tanah longsor terjadi karena adanya pergerakan massa tanah dan batuan ke daerah bawah. Tanah longsor disebabkan oleh pertambahan beban tanah, erosi banjir. Banjir bisa disebabkan oleh dua faktor. Pertama, karena curah hujan yang tinggi, luapan air sungai dan juga pasang surut air laut. Kedua, karena kegiatan manusia seperti buang sampah di saluran air dan penggundulan hutan serta hilangnya tanah resapan air. Banjir membawa kerugian bagi masyarakat seperti kerusakan fisik, korban jiwa, munculnya penyakit, dan kekurangan air bersih serta bahan pangan. Ketiga, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup telah menurun. Dampaknya adalah lingkungan hidup tidak dapat berfungsi dengan seharusnya. Misalnya saja ada ikan yang mati di danau karena keracunan limbah. Pencemaran lingkungan terjadi karena kegiatan manusia yang memasukkan zat, energi, atau organisme ke dalam lingkungan hidup. Keempat, penggundulan tanah. Teman-teman pasti sering melihat peristiwa penggundulan hutan di Indonesia. Biasanya, kegiatan ini dilakukan untuk membuka lahan baru, baik untuk pertanian atau perumahan. Adanya penggundulan hutan menimbulkan dampak yang mengancam makhluk hidup seperti banjir, kekeringan, dan erosi tanah. Yang kelima, penggersangan lahan. Lahan yang gersang menyebabkan produktivitas lahan serta jenis hewan dan tumbuhan menurun. Baik, saya mau tanya dari sekretaris. Semuanya hadir hari ini? Hadir, Bu. Ya, hadir. Baik, terima kasih. Dan semuanya bawa Alkitab? Semuanya hadir ibu ke gereja? Sebagai kita orang Kristen yang beriman, harus rajin beribadah, rajin berdoa, dan menyanyikan lagu pujian bagi Tuhan. Jadi kita diberi ilmu pengetahuan yang kita dapat dari sekolah, dari gereja, atau dimanapun kita berada, yaitu supaya kita diajarkan supaya kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Tujuan pembelajaran yaitu ada 3, ya. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan hubungan antara manusia dengan Allah serta bagaimana keduanya saling membutuhkan. Yang kedua, siswa dapat mendiskusikan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian alam. Yang ketiga, siswa dapat merancang kegiatan yang mendukung pelestarian lingkungan di sekolah dan di sekitar kita. Baik, jadi anak-anak ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, ibu mau mengarahkan kalian supaya mau peduli terhadap lingkungan kita. Nah, bila ada teman kita yang tidak mau peduli, Tuhan Allah mengajarkan di dalam firman Tuhan di Alkitab, nasihatilah, ajaklah segala manusia supaya melakukan kebaikan. Baik, coba dibaca nak gambar yang di bawah, gambaran Iya. Allah menciptakan isi dunia ini. Semuanya diciptakan Allah dengan keadaan baik. Pertama kali Allah menciptakan isi dunia ini di Taman Eden dan manusia yang pertama. Tetapi karena manusia pertama merusak, lalu diusirlah dari Taman Eden. Tidak ada tugas-tugasnya. Tetapi karena Allah penuh kasih, mengasihi umat manusia, karena manusia adalah ciptaan Tuhan, segambar dengan rupa Allah, dan Allah penuh kasih, Dia datang menjadi manusia, datang menjadi Tuhan Yesus, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, supaya apa? Supaya kita selamat memperoleh hidup yang kekal. Jadi di sini manusia harus mengasihi binatang, memberi makan hewannya, dan menanam tumbuh-tumbuhan supaya kita kelola menjadi kebutuhan hidup manusia.
Shalom teman-teman. Shalom. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Apa arti manusia? Manusia adalah makhluk yang paling mulia di hadapan Allah, maka kita sebagai manusia harus bisa menjaga alam. Manusia merupakan ciptaan Tuhan Allah yang paling istimewa. Manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah. Manusia sangat membutuhkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitu juga dengan alam. Alam membutuhkan manusia untuk merawatnya dan menjaganya. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Terima kasih, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Ini dari kelompok 2. Sekian kami ucapkan terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Sekian kami tutup kelompok kami. Selamat pagi dan shalom. Bagus. Shalom teman-teman. Kami ingin mempresentasikan model relasi atau hubungan antara manusia dengan alam. Menunjukkan satu klasifikasi dasar untuk menggambarkan hubungan antara manusia dan alam. 1. Klasifikasi pertama yang mereka usulkan adalah pembahasan tentang manusia sebagai penguasa atas ciptaan pada Kejadian 1 ayat 6 sampai 8, di mana manusia diciptakan untuk menguasai ciptaan lainnya. Dengan demikian manusia dapat melakukan berbagai tindakan terhadap alam karena dia berkuasa atas alam. Kesimpulannya adalah kita harus menjaga hubungan antara manusia dengan alam, dan kita sebagai penguasa atas ciptaan kita haruslah memelihara dan menjaga lingkungan hidup, dan kita diutuskan untuk memelihara dan menjaga bukan untuk merusak lingkungan. Sekian presentasi kami dari kelompok kebangkitan Tuhan. Ada yang bertanya? Tidak. Nah, selamat pagi. Shalom. Shalom teman-teman. Shalom. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Tapi sebelum mempresentasikan, kami dalam tindakan menyangkut lingkungan hidup. Bertolak dari kitab Kejadian 2 ayat 15, maka tugas utama manusia adalah melindungi dan menyelamatkan alam semesta dan lingkungan hidup. Para stigma ini bukan lagi rumusan-rumusan atau norma-norma atau teori-teori abstrak, melainkan harus menjadi tindakan nyata manusia sebagai orang beriman. Alkitab memberikan penegasan bahwa manusia diberi mandat oleh Allah untuk menjaga dan melestarikan alam dan lingkungan. Sekian dari presentasi kami. Sebelum menutup, ada yang ingin bertanya? Sekian dari kami. Terima kasih dan selamat pagi. Shalom. Saya senang sekali kita kelompok sudah selesai mengerjakan tugasnya, dan tugas mandiri saya tadi saya lihat semuanya mengerjakan dan nilainya juga bagus, semuanya dapat poin 100. Hanya ada beberapa tulisannya agak diperbaiki. Dan untuk kelompok mendapat nilai poin terbaik juara 1 dapat poin 90, yaitu kelompok 2, 80 kelompok 3, 85 kelompok 4, dan 75 kelompok 1. Baik, demikian nilai kelompok untuk hari ini. Baik, untuk depannya ditingkatkan lagi karena saya melihat penilaian tertulis dan penilaian kerja kelompok dan penilaian
membatasi diri untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena tugas utama kita harus menjaga, melindungi, memelihara, menyelamatkan alam semesta lingkungan hidup ini. Jadi itu tugas utama kita sebagai manusia, dan dimulai dari hal-hal terkecil, hal sederhana. Contohnya tidak membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus mengawasi segala mandat Allah kepada manusia. Baik, dan minggu depan silakan ditulis. Ada 5 soal. Baik, demikianlah pelajaran kita hari ini yang